amal-amal yang paling utama yang ditebarkan di bumi atau yang ditampakkan di bumi ada 3. Pertama disebut Nabi tolakul ilm, menuntut ilmu. Ini ibu bapak udah masuk di dalamnya. Jadi amal yang paling utama kita semua udah masuk di tolakul ilm. Yang kedua wal jihad, jihad. Yang ketiga wal kasb, kasab atau berusaha memberi nafkah, mencari nafkah untuk keluarga. Ini 3 amalan yang paling utama disebut. Kenapa 3 amalan ini disebut amal yang paling utama? Dirinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, li anna talibal ilmi habibullah. Tingkat derajatnya paling tinggi. Ya, saudara. Li anna talibal ilmi, karena sesungguhnya mencari ilmu itu, menuntut ilmu agama itu merupakan habibullah, kekasih Allah. Jadi gelar kita itu orang-orang yang mencari ilmu itu dan masuk kategori habibullah, kekasih Allah. Levelnya udah tinggi. Ya. Wal gharasi waliyullah. Sementara al-gharasi itu artinya berperang, berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu merupakan waliyullah, kekasih Allah. Level kedua, habibullah, waliyullah. Itu orang ini. Kalau kita duduk di sini, kita masuk dalam kategori tolib pencari ilmu. Yang kedua, kita masuk juga kategori al-jihad, mujahid. Jadi 2 kita dapat. Gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam kategori habibullah, waliyullah. Jadi orang menuntut ilmu itu juga termasuk orang yang jihad. Man kharaja bi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yati. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia pulang, mujahid. Jadi 2 kategori kita dapat saudara. Habibullah, waliyullah. Sementara yang disebut wal kasib, ya, kasab wal kasib, orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Dia mencari nafkah karena Allah, tidaklah ia terima nafkah yang ia dapati kecuali yang halal, thayyiban mubarak. Dia tidak mencari rezeki yang haram, dia tidak mencari rezeki yang makruh atau yang subhan, kecuali yang halal. Maka orang yang berusaha mencari nafkah untuk anak istrinya dengan cara yang halal, thayyiban karena Allah, maka gelarnya disebut sadiqullah, temannya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi 3 amalan ini yang paling utama. Jadi kalau kita ada, Masya Allah, ya, kita sudah masuk kategori 2 dan juga mungkin 3 yang mencari nafkah untuk anak istri kita, mencari nafkah untuk keluarga kita. Nah, makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi kita ini kita berada di rumah Allah, hujan turun, ya. Tapi kita tidak pedulikan, karena itu sudah menjadi ritual kita, sudah menjadi kebiasaan baik kita, bahkan kewajiban kita untuk mendapatkan ilmu Allah. Dan kalau begini, Bapak Ibu sekalian, kalau hujan-hujan di pagi hari, begini ya, kapan tidur? Ngapain? Untuk bangun tidur, tidur aja. Ya, memang enak tidur, ikuti nafsu kan gitu, ya. Tapi Bapak Ibu bela-belain untuk mendapatkan gelar di sisi Allah Habibullah dan juga Waliullah, ya, mencari nafkah. Kita juga masuk di dalam kategori ini. Tapi 2 hal ini tidak melewatkan kita. Mencari ilmu, gelarnya adalah Habibullah, kekasih Allah. Bahkan menjadi Waliullah, juga kekasih Allah pada level yang kedua. Insyaallah. Maka kita harus bersyukur, Ibu sekalian. Bahkan ini juga dalam klasifikasi kebahagiaan. Jadi orang yang ada dalam majlis ilmu, dia terbingkai oleh kebahagiaan di atas kebahagiaan. Jadi orang yang mencari ilmu itu berada dalam bingkai kebahagiaan yang berada di atas kebahagiaan. Kenapa begitu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Inna sa'adata
atas segala kebahagiaan, dalam semua kebahagiaan adalah tulul umri fi taatillah, panjang umur dalam taat kepada Allah. Itu yang disebut orang bahagia beneran, saudara. Jadi orang bahagia beneran, kacamata Rasul tidak mengukur tingginya jabatan orang, tingginya banyaknya harta orang, saudara. Nabi kan ukur begitu, tapi yang Nabi ukur kebahagiaan seseorang yang sebenar-benarnya bahagia, mereka yang diberi umur panjang lalu dipakai untuk taat kepada Allah. Itu namanya orang bahagia. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa orang yang umurnya panjang diberikan oleh Allah lalu bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk dirinya juga orang lain, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, bagus amalnya. Jadi amal bagus, orang baik. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia, mereka yang diberi umur panjang oleh Allah, man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu, maka buruk juga amalnya. Nauzubillah. Jadi saudara, kalau ada orang ini umurnya udah 60, 70, belum juga mau ibadah, masya Allah, di orang yang buruk di mata Allah, dikasih umur panjang sama ibadah oke, sama majlis ilmu mereka. Tapi kalau sifatnya itu melanggar aturan Allah, paling dulu apa itu? Kira-kira banyak aturan yang dilanggar oleh Allah. Misalnya Allah melarang riba, dia riba. Allah melarang judi, dia judi. Ya, apa ibadah jauh. Maka orang begini, orang yang tercelak, terpuruk, dikasih umur panjang, tapi nggak mau telah amal. Alhamdulillah. Makanya saya bersyukur melihat jamaah umurnya udah banyak yang sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Ini semangatnya luar biasa. Ini perlu dimengerti. Ada anak-anak muda umurnya masih 30, 35, bahkan masih, tapi untuk ibadah, alhamdulillah, sulit. Duduk-duduk di depan ilmunya sulit lagi. Akhirnya orang yang berkata, makanya Bapak Ibu sekalian, ini kewajiban kita untuk mendidik anak cucu kita bagaimana semangat. Yang nanti kalau Allah beri umur panjang mereka menghabiskan waktu umurnya itu untuk taat kepada Allah. Karena itu berada dalam bingkai kebahagiaan